agar bisa mendapatkan uang asuransi jiwanya si Mike, dan kemudian Danny bisa menikahi Brian dan hidup menikmati uang asuransi tersebut bersama. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal yang berasal dari Florida, Amerika Serikat, di mana 18 tahun lalu seorang laki-laki yang bernama Mike Williams dinyatakan sudah hilang saat dia ini tengah berburu bebek di Danau Seminole, Wak. Nah, kala itu nih ya, para penyidik menduga hilangnya nyawa Mike ini diakibatkan dirinya ini terjatuh lah itu kan dari kapal dan kemudian dimakan sama buaya. Dan laporan hilangnya nyawa Mike ini pun sempat tercatat sebagai kecelakaan berburu akibat tenggelam. Dan setelah adanya penyelidikan lebih lanjut dari pihak keluarga yang tidak terima atas keputusan tersebut, ditemukanlah beberapa bukti yang janggal nih, Wak, atas klaim kecelakaannya si Mike ini. Berangkat dari bukti-bukti inilah akhirnya tim penyidik pun mencurigai bahwa abang Mike ini telah terjadi atau telah menjadi korban kejahatan. Serius, Nat? Iya, maaf. Tapi walau begitu nih, Wak, ya, belum ada nih bukti yang bisa menunjukkan siapa sih yang sebenarnya telah melakukan kejahatan tersebut. Sampai akhirnya nih epicnya, setelah 18 tahun berlalu, sebuah harapan atas kasus hilangnya Mike ini pun muncul lagi. Dan ini aku disclaimer aja, kasus ini nih ya memang agak sedikit panjang tapi seru kali, Wak. Nyesal kalau kalian nggak nonton sampai habis. Dan nih sebelum kita masuk ke kisahnya, ayo bantu kawal Nadia Omara menuju 3 juta subscriber. Mantap ya kan. Ayo temani, Wak, setia, loyalitas, jangan lupa like-nya. Apa sih, Nat? Opening? Udahlah, langsung aja. Oke, seperti biasanya sebelum aku masuk ke kronologi kisahnya, aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari korban, yaitu Mike Williams ya, Wak, ya. Mike Williams ini, Wak, memiliki nama lengkap Jerry Michael Williams, dan dia ini lebih suka dipanggil Mike. Dia ini lahir pada tanggal 16 Oktober 1969. Dia ini berasal dari keluarga biasa aja, Wak. Ayahnya adalah seorang supir bus dan mamanya seorang pengasuh anak. Mike ini dibesarkan di Bradfordville, Florida dengan kakak laki-lakinya yang bernama Nick Williams, Wak. Mereka tinggal di sebuah camper van gitulah demi bisa menghemat biaya supaya memang Mike dan si Nick ini memperoleh pendidikan di sekolah yang bagus. Dan keluarga mereka ini dikabarkan ya keluarga bebe aja, Wak, harmonis bahkan. Orang tuanya tuh selalu fokus untuk memberikan pendidikan yang bagus untuk kedua anaknya, dan semua itu pun terwujud, Wak, ketika Mike dan Nick ini dapat bersekolah di sekolah Kristen bergengsi di Florida. Dan sembari itu juga nih, Wak, ya, Mike sama Nick ini orangnya tahu diri gitu loh. Mereka membantu orang tuanya mengumpulkan uang dengan cara bekerja di sebuah supermarket shift malam gitu, Wak. Dan di sekolah pun nih, Wak, ya, Mike ini dikenal sebagai siswa yang unggul, berprestasi dalam bidang akademik dan juga non akademik. Sampai-sampai Mike ini juga sempat terpilih menjadi ketua OSIS, Wak. Dia pun aktif dalam berolahraga sepak bola. Terus, Wak, pada usianya 15 tahun dia ini pun memulai hobi barunya nih dalam berburu bebek. Dan juga di usia yang sama dia ini bertemulah dengan seorang wanita yang bernama Denise Merrill. Mulai dekat tuh, Wak, orang itu ya kan. Dan setelah menyelesaikan masa SMA-nya, si Mike ini berkuliah di Florida State University, di mana dia ini mengambil jurusan ilmu politik dan perencanaan kota, Wak. Bahkan nih, Wak, ya, saking pintarnya sebelum lulus dia langsung dipekerjakan oleh Ketchum Appraisal Group sebagai penilai properti, Wak. Dan menurut pemilik perusahaan tersebut nih, Wak, yang bernama Keci Ketchum, salah, Clay Ketchum, Keci Ketchum, ulang. Dan menurut pemilik perusahaan tersebut, Wak, yang bernama Clay Ketchum, Mike ini adalah seorang pekerja keras dan mempunyai etika kerja yang sangat bagus. Dan kalian masih ingat dengan Denise Merrill, wanita yang dia temui waktu dia remaja itu? Kisah cinta mereka pun berjalan romantis, Wak, sampai akhirnya Mike ini menikahi Denise Merrill pada tahun 1994. Si Denise ini kadang udah menikah sama Mike, kita sebut Denise William, Wak, ya. Dan akhirnya mereka berdua pun mulai menjalani kehidupan impian mereka. Karena memang Mike yang etos kerjanya luar biasa, attitude-nya juga luar biasa, kehidupan Mike makin hari pun makin cemerlang juga, Wak. Memiliki pekerjaan yang bagus, istri yang cantik, keluarga yang selalu mendukungnya. Dan setelah melakukan pernikahan tersebut, Mike dan Denise pun membeli rumah kecil, Wak, di salah satu kawasan elit di Florida. Mike yang memang dikenal sebagai pria yang baik, yang juga menafkahi keluarganya. Dan ketika putrinya yang bernama Ansley William lahir di tahun 1999, dia juga dikenal sebagai ayah yang sangat hebat, Wak. Dan dia pun dikabarkan sering nih, Wak, pulang untuk makan malam dan kembali lagi bekerja setelah istri dan anaknya ini tidur. Dan menurut ibunya Mike, Wak, yang bernama Cheryl Williams, Mike ini sudah menghasilkan $200.000 setiap tahun. Banyak memang duitnya si Mike, Wak. Nah, terus setahun setelah kelahirannya Ansley, ayahnya Mike ini meninggal, Wak. Gak tau lah itu meninggalnya gara-gara apa ya. Dan hal ini pula lah yang akhirnya menyadarkan Mike pentingnya mempunyai asuransi jiwa. Karena dia sadar nih, Wak, bahwa dia ini juga pasti akan meninggal kapan
kapan aja ya kan. Dia nggak mau nih meninggalkan Dennis dan Ainsley tanpa warisan apa-apa. Dan akhirnya nih ya, setelah dia nih berdiskusi dengan Dennis, Mike pun membeli polis asuransi jiwa senilai $11 juta melalui teman SMA-nya, teman dekatnya yang bernama Brian Winchester. Ingat nama ini, Wak, Brian Winchester. Ya, Brian ini adalah teman dekatnya si Mike dan juga Dennis yang mereka kenal dari zaman mereka kecil gitu, Wak. Brian ini bekerja di bidang asuransi dan juga mempunyai istri bernama Katie Thomas. Nah, Katie Thomas ini juga kon-konnya mereka juga waktu SMA. Bahkan mereka berempat ini suka melakukan ya double date lah gitu. Dah lah kan, ingat tapi Brian Winchester ya, Wak ya. Lanjut. Nah terus Wak, 6 bulan setelah si Mike ini membeli asuransi jiwa untuk dirinya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2000, yang juga bertepatan dengan ulang tahun pernikahan si Mike sama Dennis yang ke-6 tahun, Mike ini memutuskan untuk pergilah itu berburu bebek karena memang hobi dia kan, pada dini hari di Danau Seminole. Nah Danau Seminole ini Wak adalah sebuah waduk besar yang berada kira-kira 80 km dari tempat tinggalnya si Mike. Nah Mike ini mengatakanlah kepada si Dennis bahwa dia ini akan pulang pada siang hari yang aku berburu bentar ya. Nanti kita akan merayakan hasil buruannya di malam harinya ya sayang. Yaitu sekalian merayakan hari ulang tahun pernikahan, kata si Mike lah Wak kan. Ayalah sayang, berburu lah, hati-hati ya, kata Dennis. Pergilah ini kan si Mike. Terus Wak, jangankan siang, sampai masuk tengah malam juga nih ya, Mike nggak balik-balik. Dennis yang dikabarkan panik itu langsung lah itu melapor kasus orang hilang ke pihak kepolisian. Dan Dennis juga langsung menghubungi Brian Winchester dan keluarganya yang lain. Nah dari sinilah dilakukan penyelidikan pertama. Nah, dah lah kan Wak ya, sore itu pun langsung diadakan pencarian besar-besaran di Danau Seminole. Komisi Konservasi Ikan dan Marga Satwanya Florida atau FFWCC juga langsung dipanggil untuk membantu proses pencarian tersebut Wak. Kenapa? Karena memang kasus tersebut masuk dalam pemburu yang hilang. Jadi makanya lah itu komisi tersebut juga turut mencari si Mike. Di saat pencarian ini dilakukan Wak, mereka pun menemukan mobil Ford milik Mike dan juga kapalnya tuh yang terdampar kira-kira 69 meter dari posisi mobilnya si Mike. Dan setelah menyelidiki kapal tersebut, para penyidik menemukan senapannya Mike yang masih dalam peti senjatanya. Tetapi tanda-tanda keberadaan Mike tuh nggak ada sama sekali Wak. Akhirnya para penyelidik pun berasumsi bahwa si Mike ini telah menabrak salah satu tunggul dengan kepalanya, dengan kapalnya. Terus Mike ini terjatuh dan tenggelamlah itu ke dalam air sedalam 2,4 sampai 3,7 meter gitu Wak. Ketika overall bootsnya si Mike ini terisi air, overall boots tuh ya boots Wak. Gegara keisi air itulah akhirnya yang membuat si Mike ini gagal melepaskan diri. Karena nih Wak ya, warga setempat di sana itu percaya bahwa sangat-sangat berbahaya apabila kita ini lagi pakai overall boots apabila belum sampai di tempat tujuan berburu. Karena memang overall boots ini dapat terisi air dan dapat mengakibatkan penggunanya ini bisa ketarik itu di dalam air, sehingga ya itu bisa mengakibatkan kecelakaan tenggelam. Nah terus tidak lama setelah pencarian tersebut berlangsung Wak, sayangnya proses tersebut harus dihentikan nih karena memang ada badai yang lumayan besar. Dan ditakutkan pula kan gara-gara hal ini malah akan membahayakan para relawan yang ikut mencari si Mike. Dan dari hasil pencarian pertama itu Wak, tidak ada kecurigaan para relawan, pihak kepolisian dan juga pihak FFWCC tadi bahwa terjadi suatu kejahatan kepada si Mike. Belum curiga tuh. Tapi semenjak pencarian pertama dilakukan Wak, ibunya si Mike, Ibu Cheryl ini memiliki naluri bahwa mereka ini mencari Mike di tempat yang salah. Karena Cheryl pernah berkata nih Wak ya, di saat dia ini datang ke danau untuk mencari anaknya dan juga untuk membantu para relawan mencari anaknya, dia mengaku bahwa tiba-tiba ada tuh suara yang muncul di kepalanya dan mengatakan bahwa Mike tidak ada di Danau Seminole. Dia belum tenggelam. Itu yang ada dalam pikiran mama ya tiba-tiba nih. Tapi namanya pula insting lah kan, tentu aja nggak bisa dijadikan alasan nih untuk pihak kepolisian dan pihak FFWCC tadi untuk bisa melakukan pencarian di tempat lain pasti. Tapi mama ini punya insting itu, ibu lah pula Wak, kuat kali instingnya kan. Nah pihak penyelidik yang memang masih percaya dengan asumsi bahwa Mike ini telah tenggelam mengatakan kepada pihak keluarga Mike bahwa mungkin tubuhnya si Mike ini akan muncul kembali nih seperti korban-korban tenggelam lainnya. Diperkirakan kemunculan dari tubuhnya si Mike ini akan terjadi dalam 3 hingga 7 hari atau mungkin sedikit lama karena memang pergerakan yang terjadi akibat badai tadi kan Wak. Badai yang terjadi di malam pertama pencariannya si Mike tuh Tapi Wak, tunggu sampai 7 hari lewat pun enggak juga jasadnya si Mike muncul Wak. Dan salah seorang kepala tim pencarian swasta pun melengkapi pernyataan
pernyataan pihak penyelidik dengan berkata jika Mike ini memang betulan tenggelam, Pak. Tenggelam tidak sengaja nih, ha. Setelah dia jatuh dari kapalnya, berarti tubuhnya si Mike ini menjadi satu-satunya dari 80 kematian yang diketahui di danau yang tidak pernah ditemukan. Karena 79 korban tenggelam lainnya ditemukan 7 hari setelahnya. Kalau Mike ini nggak ketemu, berarti dialah satu-satunya dari 80 kematian yang nggak ditemukan jasadnya. Dan dia pun menambahkan nih, Wak, sebuah penjelasan yang mungkin saja terjadi, yaitu dengan adanya satwa liar yang berkeliaran di sekitar lokasi mobil dan kapal Mike ditemukan. Dia berasumsi nih bahwa setelah Mike ini terjatuh dan tenggelam, badan ini kemudian telah terjerat di lapisan hidrilla padat di bawah permukaan danau, Wak. Nah, hidrilla sendiri adalah danau-danau yang mempunyai bentuk memanjang tuh, yang berada di dasar danau. Dan kemudian ditemukanlah itu oleh aligator atau buaya, Wak. Dan barulah itu kayak buaya-buaya, ikan-ikan yang ada di sana menyelesaikan apa yang buaya sisakan dari tubuhnya si Mike. Paham kan? Ketoe nih, ha, ketoe. Asumsi si bapak tadi, Mike ini dimakan buaya. Karena memang Wak melihat fakta bahwa buaya itu nggak banyak kali di Danau Seminole. Banyak dari pihak media dan juga pihak kepolisian serta pejabat terkait bersedia menerima kemungkinan itu bahwa si Mike ini dimakan buaya. Dan Wak ya, 10 hari setelah pencarian, topi berburu bermotif, Wak, ditemukan di danau tersebut. Tetapi tidak dapat dihubungkan dengan Mike. Karena memang kurangnya bukti yang dapat merujuk bahwa memang topi tersebut adalah milik Mike. Dan upaya tersebut pun masih berlanjut, Wak, sampai akhirnya pencarian ini dibatalkan pada awal Februari. Dan sejak hal itu dikemukakan, pencarian mungkin saja tetap akan dilanjutkan apabila Dennis, istrinya si Mike ini, menunjukkan usaha yang lebih jauh untuk menemukan jasad suaminya. Tapi semenjak awal Februari itu juga, Wak, kasus tersebut kan masih dianggap terbuka tuh. Tetapi usaha untuk mencari Mike ini bisa dibilang sangat minim karena si Dennis, istrinya nih, ha, selalu menghindari perhatian media selama pencarian suaminya, Wak. Dan dia bahkan menerima bahwa suaminya ini telah meninggal. Kayak nggak ada usaha gercep atau ngapain kayak kau biar berusaha suamimu tuh timbul kalau memang tenggelam. Malah si Dennis ini sudah mengatur upacara pemakaman untuk Mike, Wak, yang diadakan sehari setelah pencarian dinyatakan berakhir. Ditambah lagi, Wak, Dennis pun dikabarkan langsung mengurus dana asuransi jiwa milik Mike tersebut sebesar 1,7 juta dolar. Tetapi meski Mike ini sudah tiada, Wak, perusahaan asuransi tetap tidak mau membayarkan ganti rugi kepada keluarganya Mike karena memang Mike ini kan belum dinyatakan meninggal secara resmi oleh pengadilan, ya kan. Istri ujuk-ujuk datang ke asuransi minta dicairkan. Mana surat resminya, Bu? Belum dikeluarkan sama pengadilan. Tapi dia mau dicairkan si Dennis, Wak. Dan hal aneh kemudian muncul, Wak, 6 bulan setelah si Mike ini ditetapkan sebagai kasusnya orang hilang, dimana ada nih seorang pemancing setempat menemukan beberapa barang yang mengambang di danau yang diduga kuat pada saat itu adalah punya Mike yang telah meninggal karena kecelakaan berburu tadi. Nah, barang-barang yang ditemukan oleh si pemburu ini adalah sepasang overall boots, senter, dan jaket berburu, Wak. Dan di salah satu sakunya jaket tersebut ditemukan lisensi berburu dengan nama dan tanda tangannya si Mike. Makanya lah itu dibilang miliknya si Mike. Ah, terus apa yang aneh, Nat? Nih, Wak, ya, dari sepasang overall boots dan jaket berburu ini, Wak, tidak ada bekas gigitan buaya atau kerusakan lainnya sama sekali. Dan dari barang-barang yang ditemukan ini, Wak, tidak ada tanda-tanda bahwa memang barang-barang tersebut telah terendam air selama periodenya si Mike ini menghilang. Senternya juga masih dalam keadaan bagus, Wak, masih bisa nyala. Dan anehnya lagi, tidak ada bukti DNA yang ditemukan di barang-barang tersebut. Tapi tak kenapa nih, Wak, ya, seminggu kemudian, berangkat dengan barang-barang yang baru saja ditemukan ini, seorang hakim di pengadilan kota setempat mengabulkan petisi dari Dennis agar Mike ini dinyatakan meninggal secara hukum yang diakibatkan oleh buaya atau makhluk air lainnya yang sudah memakan tubuhnya Mike secara keseluruhan. Dan setelah itu tahulah kan kalian apa yang didapat sama si Dennis? Setelah secara legal suaminya si Mike dinyatakan meninggal, iya betul, Wak, Dennis langsung melanjutkan klaim atas polis asuransi jiwa Mike dan dia pun betul-betul menerima 1,7 juta dolar. Dan yang makin bikin otak aku nih nggak habis-habis uzon nih, Wak, ya, 5 tahun kemudian Dennis menikah bersama, tebak siapa? Ya, nama yang kusuruh ingat tadi,
Brian Winchester, Wak, kawan suaminya, suami kawannya. Ya lah kan si Katie kan juga kawannya, nikah orang itu, Wak. Dan ternyata nih, Wak, ya memang lah pula nggak lama setelah si Mike ini dimasukkan ke dalam kasus orang hilang, Wak, Brian ini cerai sama istrinya si Katie Thomas tadi. Terus nih yang bikin aku sakit hati juga, Daddy sama si Brian ini setelah menikah, mereka tinggal di rumah yang sama tempat si Dennis dan Mike ini tinggal dulu loh. Berarti kan itu memang hartanya si Mike, rumahnya si Mike, Wak. Si Brian nggak tahu malu tinggal dia di rumah itu. Tahan dulu, Wak, ada yang lebih seru lagi. Nih ya, nanti ku ceritakan, tahan, santai. Dan setelah pernikahan itu, Dennis sama Brian ini, Wak, selalu menolak untuk membahas kasus kematian Mike secara terbuka. Dennis juga sempat dikabarkan melarang Cheryl, ibunya Mike, untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Bahkan dia ngancam pula nih, Wak, kalau Bu Cheryl tetap melakukannya, Cheryl tidak akan bisa bertemu dengan cucunya Ainsley Williams. Tapi nih ya, meskipun memang Bu Cheryl sempat menghentikan pencarian anaknya si Mike, tetap juga si Dennis ini perlahan-lahan menjauhkan Ainsley dari si Cheryl, Wak. Kesian kali Bu Cheryl ini kan, baru aja kehilangan suaminya, kehilangan anaknya, kehilangan juga cucunya. Tenang, tahan, tadi kan gue bilang, tadi penyelidikan pertama, Wak. Penyelidikan kedua, kalian tengok dulu. Nah, Bu Cheryl, Wak, yang merasa bahwa dia tidak akan bisa dekat dengan cucunya terlepas dari apapun yang sudah dia lakukan ini pun akhirnya meneruskan investigasinya. Karena kan dia memang udah mencoba untuk menghentikan investigasi, masih juga dijauhkan. Ya udahlah, aku kerjain lagi lah itu investigasinya. Pun ditambah karena dari awal Bu Cheryl ini percaya bahwa anaknya Mike ini tidak meninggal karena tenggelam, apalagi dimakan sama buaya, ya kan. Dan selama beberapa tahun berikutnya, Wak, Ibu Cheryl ini sian lah, dia menghabiskan tabungannya untuk mencari kebenaran. Dipasanglah itu, Wak, iklan-iklan di koran-koran lokal, memasang papan reklame untuk mencari informasi, dan juga berdiri di jalan-jalan yang sibuk dengan tanda-tanda buatan tangannya meminta bantuan, Wak. Cheryl juga sempat menuliskan surat kepada Gubernur Florida setiap hari, Wak, selama 9 tahun. Dan dia pun mengaku banyak menerima kritik karena tidak mengakui bahwa memang Mike ini sudah meninggal. Yang Cheryl mau adalah tidak menyerah dalam upaya mencari anaknya ini. Cheryl pun akhirnya juga sempat membuat terobosan setelah bertemu para ahli yang mengatakan kepadanya bahwa buaya tidak makan dalam cuaca dingin. Karena kan memang cuaca di saat Mike itu menghilang kan adalah saat Florida ini sedang masuk dalam musim dingin, ya kan. Dan pada tahun 2004, Wak, Departemen Penegakan Hukum Florida atau FDLA akhirnya setuju untuk membuka kembali kasus tersebut setelah dilobi oleh Cheryl Williams dan juga seorang temannya si Cheryl. Dan dalam diskusi banyak tuh petugas yang setuju dengan Cheryl bahwa ada yang janggal dengan keadaan di sekitar tenggelamnya Mike dan sangat bertentangan dengan kesimpulan bahwa memang Mike ini dimakan buaya. Dan sekarang baru nih kita masuk ke beberapa kejanggalan-kejanggalan yang didapat oleh Cheryl dan juga pihak FDLA, Wak, ya. Kejanggalan pertama, saat kapal Mike ini ditemukan, Wak, mesin kapal Mike itu dalam keadaan mati tapi tangki bensinnya penuh. Nah, apabila memang betul teori Mike telah terjatuh dan tenggelam, seharusnya kan mesin kapal tersebut tetap nyala kan, nggak dimatikan orang dia terjatuh, dan pasti keadaan kapal itu akan terus berputar-putar lah itu sampai bahan bakarnya habis, ya kan. Nah, ini enggak, kapalnya mati, tangki masih penuh, jadi agak sedikit nggak mungkin lah, ya kan. Itu kejanggalan pertama, Wak. Kejanggalan kedua adalah keraguan bahwa si Mike ini telah tenggelam dan dimakan oleh buaya menjadi lebih kuat setelah mereka mengetahui dari seorang ahli yang memang mempelajari reptil dan amfibi yang bernama Matt Eresco. Matt ini mengatakan bahwa pada kenyataannya buaya pada umumnya tidak makan selama bulan-bulan musim dingin, Wak. Nah, pada hari hilangnya si Mike nih, Wak, ya, air danau itu sudah pada suhu 14 derajat Celcius, terus turun lagi jadi 8 derajat Celcius, dan danau juga sempat membeku hingga 6,1 meter dari pantai. Dan dalam kondisi tersebut, Bapak Matt ini berkata bahwa sangat tidak mungkin buaya-buaya ini aktif, dan yang buaya-buaya ini lakukan hanyalah menjaga suhu tubuh mereka, Wak. 8 derajat Celcius terlalu dingin bagi buaya untuk tertarik pada makanan sama sekali. Dan apabila lah ini ya memang betul Mike ini sudah dimakan sama buaya, Mike yang memiliki tinggi 1,78 meter dan berat 77 kilo akan sangat diragukan bahwa seluruh badannya telah dikonsumsi sepenuhnya sampai licin, sampai nggak tersisa sama sekali itu loh. Gak mungkin. Dan ditambah lagi katanya buaya itu nggak akan makan seluruhnya gitu, Wak. Pasti dia akan menyisakan sedikit-sedikit gitu. Itu kejanggalan kedua. Kejanggalan ketiganya adalah
barang-barang yang ditemukan hampir 6 bulan setelah hilangnya si Mike semakin merusak teori buaya ini. Kecurigaan para penyelidik semakin meningkat dengan kondisi overall boots milik Mike yang ditemukan kemudian tersebut nggak rusak ya kan, tanpa bekas gigitan buaya sama sekali, dan tidak adanya residu yang diperkirakan akan menumpuk pada objek yang terendam di dalam danau, dan juga tidak ditemukan sisa-sisa manusia. Ditambah lagi jaket berburu dan senternya si Mike ini juga dalam kondisi yang jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Bahkan berfungsi itu senternya waktu dinyalain ya kan. Dan melihat barang-barang yang ditemukan masih dalam kondisi bagus dan baik ini, para penyelidik dan juga pihak keluarga Mike sangat percaya bahwa seseorang telah menaruh barang-barang tersebut untuk ditemukan di danau. Kejanggalan ketiganya, kejanggalan keempatnya apa nih Nat? Nih, salah seorang teman Mike Wak, yang juga memang sering pergi berburu sama si Mike itu bersaksi bahwa Mike ini sangat memperhatikan aspek keselamatan. Di atas air Wak, Mike ini tidak pernah memakai overall boots sampai dia ini betul-betul mencapai titik di mana dia ini berencana untuk keluar dan mulai berburu. Dan temannya ini pun menambahkan, dia percaya bahwa Mike ini tidak meninggal di Danau Seminole. Dan kasus menghilangnya Mike adalah kasus orang hilang yang sangat mencurigakan menurutnya. Itulah tadi beberapa kejanggalan-kejanggalannya Wak. Namun tetap Wak, penyelidikan menjadi sangat sulit karena itu kurangnya bukti yang signifikan yang dapat digunakan untuk menjerat orang yang telah bertanggung jawab atas kematian Mike. Dan dari sini pihak penyelidik mulai curiga dengan Dennis dan Brian. Karena pertama, Dennis cepat-cepat lah itu kan mengajukan permohonan untuk uang asuransi lakinya. Dan gak lama kemudian Dennis malah menikahi Brian. Ingat kan, selain kawannya mereka, Brian ini adalah orang yang membantu Mike untuk mengurus asuransi jiwanya. Dan mereka berdua selalu tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan pihak kepolisian terkait kasus hilangnya Mike. Tapi Wak, sayangnya akibat kurangnya bukti, FDLE ini pun menutup kembali kasusnya Mike dengan keyakinan bahwa memang teori buaya itu salah. Tetapi udah jelas tanpa petunjuk atau bukti apapun yang memang memungkinkan untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut, ya mereka juga nggak dapat buat apa-apa. Dan sampai akhirnya pada tahun 2006 Wak, penyelidik dari FDLE tidak lagi membalas panggilan telepon Bu Sheryl. Dan pada saat itu Ibu Sheryl mengaku sangat kecewa dengan FDLE dan dia percaya bahwa FDLE ini tidak kompeten atau tidak tertarik untuk menyelesaikan kasus anaknya ini. Tapi walau bagaimanapun, wah ini aku kasihan kali nih Bu Sheryl ini. Sheryl terus melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk mempublikasi kasus anaknya ini. Dia tetap mengeluarkan iklan di media-media setempat agar memang kasus anaknya yang belum terpecahkan tidak terlupakan. Terus Wak, 2 tahun kemudian pada tahun 2008, Divisi Penipuan Asuransi atau DIF, Departemen Layanan Keuangan Florida, mulai menyelidiki kasus hilangnya Mike dari sudut asuransi Wak. Biasanya di bawah undang-undangnya Florida Wak, kasus orang hilang akan dinyatakan sebagai kasus kematian yang sah secara hukum setelah 5 tahun masa penyelidikan dan juga dapat diperpanjang 3 tahun dalam keadaan tertentu memang. Tetapi Dennis, istrinya si Mike, tidak menunggu lama agar kasusnya Mike ini dilegalkan menjadi kasus kematian secara hukum Wak. Jelas saja pas ini menjadi salah satu alarm bagi pihak asuransi. Karena cobalah kalian pikir Wak, kalau memang ini murni kasus orang hilang, pastilah Dennis istrinya ini sebisa mungkin tetap membuka kasus ini sampai suaminya ditemukan ya kan. Bukan malah dalam rentang waktu 6 bulan dan tanpa usaha yang maksimal, dia ini udah ingin aja mendeklar bahwa suaminya meninggal. Dan pihak asuransi juga mengatakan telah mencoba menyelidiki kasus kematian Mike karena memang mereka memiliki kecurigaan yang kuat bahwa Mike ini telah disakiti oleh salah satu orang terdekatnya. Tapi balik lagi karena minimnya bukti, ya mereka nggak bisa buat apa-apa gitu. Sudah berjalan kurang lebih 8 tahunan lah. Sampai nih, wah ada titik cerah dari misteri hilangnya Mike ini. Apa yang terjadi? Langsung. Nah ini nih ya, sebelum kita masuk ke kasusnya Mike lagi, kita bahas nih gimana Nat hubungan si Dennis sama Brian. Lancar-lancar aja kah? Gini Wak, pada tahun 2012 nih, pernikahan Dennis dan Brian Winchester mulai retak. Dikabarkan hal ini terjadi karena memang Brian ini candu berhubungan badan gitu Wak. Sebenarnya tidak ada pemberitaan yang lebih detail dari pernyataan tadi. Entah memang menjadi candu berhubungan kepada istrinya atau malah candu berhubungan badan dengan hubungan terlarang, itu juga nggak ngerti. Yang penting dia memang candu berhubungan badan lah gitu. Dan mungkin hal ini pula lah yang membuat Dennis pun akhirnya mengajukan gugatan cerai secara resmi pada tahun 2015-nya
Semenjak awal pun Wak, Brian ini menentang perceraian ini. Tetapi hal ini terus-menerus dibicarakan oleh Dennis, dan Dennis sangat yakin bahwa dirinya ingin bercerai dari Brian. Dan sebagai bagian dari proses perceraian tersebut, Dennis dan Brian ini pun diharuskan memberikan penilaian atas rumahnya mereka yang akan jatuh tempo pada bulan Agustus tahun 2016. Hal ini memang Wak diwajibkan oleh pengadilan perceraian di kota mereka. Mungkin biar bisa bagi total harta secara adil mungkin ya. Dan sampailah itu akhirnya pada tanggal 5 Agustus tahun 2016, Dennis memberitahu penyelidik kantor Sheriff Leon County di mana hari ketika penilaian harus diajukan kepada pengadilan, dia ini pergilakan meninggalkan rumahnya untuk pergi ke kantornya di Florida State University. Nah, ketika Dennis sedang berbicara di telepon dengan saudara perempuannya di dalam mobil, Wak, si Dennis ini melihat seseorang tiba-tiba masuk ke dalam tempat duduk penumpang di belakang secara paksa, dan orang tersebut adalah si Brian. Nah, Dennis yang tak kenapa panik langsung berteriak lah kan, berharap saudara perempuan yang ada di telepon itu mendengar bahwa memang si Brian ini telah masuk ke dalam mobilnya secara tiba-tiba ya kan. Nah, Brian juga ikutan panik gara-gara teriakannya si Dennis ini pun langsung mengambil teleponnya dan langsung melempar keluar mobil. Dan secara bersamaan Wak, Brian pun langsung menodongkan pistol ke arahnya si Dennis, meminta untuk tenang dan jangan berteriak. Diam lo. Dan Brian pun mengatakan kepada Dennis hal ini dilakukan karena memang Dennis tidak menjawab teleponnya dan juga tidak membalas teks darinya. Karena memang mungkin setelah perceraian itu mereka pisah rumah gitu. Dennis sudah nggak mau lagi dekat sama si Brian kan. Hal ini pula lah yang menyebabkan akhirnya si Brian ini melakukan hal tersebut kepada si Dennis. Dan Brian pun memberitahu Dennis bahwa dia berencana bunuh diri dengan pistol karena memang dia tidak menginginkan perceraian tersebut. Dan Dennis juga merasa sudah tidak punya apa-apa lagi yang tersisa untuk menjalani hidupnya jika perceraian ini terjadi. Dennis yang merasa ketakutan dan terpojok pun langsung berpikir untuk mengikuti apa maunya si Brian, supaya si Brian ini bisa tenang dan tidak menodong si Dennis ini pakai pistol lagi. Dan setelah itu Dennis pun berusaha membujuk Brian dan berkata kepadanya bahwa tenang sayang, semua akan baik-baik saja, kata Dennis. Dan usaha Dennis ini pun berhasil, Wak. Brian pun menjadi tenang dan mau dibawa kembali ke tempat di mana dia memarkir truknya. Udahlah, diantara udah ya sayang, tenang aja, udah kok, kita baik-baik aja kok, udah tenang. Mana mobilmu? Kata si Dennis. Itu sayang, ayolah diantarlah itu ke tempat truknya. Nah, pas lagi jalan mau ke truknya itu, Wak, Brian ini tiba-tiba berhenti dan langsung bersujud nangis-nangis minta maaf sama si Dennis atas tindakan nodong-nodongnya tadi loh, Wak, dan meminta Dennis untuk tidak melaporkan hal ini kepada polisi. Dan setelah dipujuk sama lakinya yang nangis itu, Dennis pun bilang, udah tenang sayang, enggak, aku akan bilang ke polisi kok, katanya. Udahlah, kau balik lah, udah masuk truk, udah tenang, aku mau ke kantor soalnya ini. Udah balik lagi kan itu Dennis ke dalam mobil. Dia pastikan betulan si Brian udah pergi pakai truknya. Dennis pun tanpa pikir panjang lagi, Wak, langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tadi. Dan setelah laporan tersebut masuk ke pihak kepolisian, Brian pun langsung ditangkap dan didakwa atas kasus penculikan, penyerangan rumah tangga, dan juga perampokan bersenjata. Dan Dennis juga sempat meminta perintah perlindungan dengan mengatakan bahwa dia ini khawatir nyawanya dan putrinya Ashley Williams itu, dan meminta pengadilan memutuskan untuk menahan Brian. Dan menurut seorang temannya Brian yang kemudian diwawancarai oleh polisi, Wak, Brian pernah berkata kepadanya bahwa dia khawatir kalau perceraian itu betulan terjadi karena Dennis akan memberitahu polisi apa yang dia ketahui tentang orang yang meninggal 10 atau 12 atau 15 tahun yang lalu. Itu ungkap si Brian ke kawannya, Wak. Udah sepaham? Tahan dulu, belum, bip lagi. Nah, Cheryl yang mendengar penangkapan si Brian dan percecokan antara mantan menantunya ini, berharap hal ini bisa mengarah pada resolusi kasus hilangnya Mike. Cheryl pun berkata Brian tidak akan membiarkan Dennis berkeliaran sendirian dengan semua uang itu. Cheryl juga tetap berdoa agar si Brian ini tidak bunuh diri dan memberitahu kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sebulan sebelum keputusan hukuman Brian ditetapkan oleh pengadilan, Wak, Brian udah mulai khawatir nih Dennis akan memperalatnya dan menuduhnya sebagai pelaku tunggal pembunuhan Mike belasan tahun lalu. Dan juga mungkin karena merasa tidak terima telah dibohongi mentah-mentah oleh si Dennis, akhirnya Brian ini pun berpikir untuk mengungkap kasus pembunuhan yang
mereka lakukan di tahun 2000 tersebut, Wak. Brian bersama pengacaranya pun langsung memberikan penawaran kepada pihak kepolisian bahwa dia ini akan memberitahu mereka lokasi di mana Mike ini dikubur, asal Brian harus kebal secara hukum apabila kasus tersebut naik ke pengadilan. Dan pihak kepolisian beserta pengacara yang mewakili kasus hilangnya Mike ini pun setuju dengan penawarannya si Brian. Dan pengakuan inilah yang merupakan awal dari terkuaknya misteri hilangnya Mike, Wak. Dan ternyata Brian dan Dennis ini telah menyimpan rapat cerita ini selama hampir 18 tahun, dan meski tidak diketahui secara detail keterangan apa yang diberikan oleh Brian kepada pihak kepolisian, jenazah Mike betulan ditemukan, Wak. Dan Brian juga mengakui bahwa dia dan Dennis lah yang telah merencanakan pembunuhan keji tersebut. Dan rencana pembunuhan tersebut memang sudah dirancang oleh mereka selama 9 bulan, sudah dirancang 9 bulan sebelum Mike ini dinyatakan menghilang, Wak. Dan Brian mengatakan bahwa pembunuhan tersebut adalah idenya si Dennis, karena si Dennis ini ingin menjadi janda agar bisa mendapatkan uang asuransi jiwanya si Mike. Lah nggak tahu diri cewek, padahal uang laki udah banyak ya kan. Dan kemudian Dennis bisa menikahi Brian dan hidup menikmati uang asuransi tersebut bersama. Aduh, sakit. Nah, polisi yang telah mendapatkan informasi dari Brian pun langsung melakukan pencarian di tempat yang telah diinfokan oleh Brian. Dibantu oleh aparat pemerintah setempat, pencarian tersebut pun dilakukan kembali, Wak. Dan setelah 5 hari dan 16 jam usaha pencarian, Wak, akhirnya tim yang menggunakan anjing pelacak ini pun berhasil menemukan jasad Mike Williams di tumpukan tanah yang ditumpuk di atas lembaran kayu lapis. 98% tulangnya telah berhasil dievakuasi, begitu pula beberapa pakaian yang digunakan Mike, seperti sarung tangan musim dingin dan juga sepatu boot. Dan melalui tes DNA pun akhirnya dapat dikonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah benar jenazah Mike Williams. Aduh, masa kayak tenan kowe iki Mike orang baik loh dia, padahal gak tau diri memang. Kesal, tahanan. Kita lanjut ya. Dah kan, Wak, ditemukanlah itu ya si Mike. Akhirnya pada Oktober tahun 2017, pada konferensi pers, Mark Perez, agen khusus dari FDLA ini pun yang bertanggung jawab atas kasus ini, mengumumkan kepada wartawan bahwa tubuh Mike telah ditemukan dan diputuskan bahwa dia adalah korban pembunuhan. Mereka mengungkapkan bahwa jenazah Mike Williams ini telah ditemukan di ujung jalan buntu Garner Road di utara Leon County, 8 km dari tempat dia ini dibesarkan. Dan pada Desember 2017-nya, Brian pun akhirnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas penculikannya terhadap Dennis, dan diikuti dengan masa percobaan 15 tahun. Dan Brian pun langsung dijadikan sebagai saksi utama dalam persidangan kasus kematiannya Mike. Nah, akhirnya, Wak, beberapa bulan setelah tersebarnya informasi bahwa memang jasad Mike ini sudah ditemukan, tepatnya pada tanggal 8 Mei tahun 2018 lalu, Dennis pun ditangkap di negara bagian Florida ketika dia ini baru saja meninggalkan kantornya untuk merayakan ulang tahun putrinya yang ke-19 tahun. Dennis pun didakwa atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat pertama, dan juga tuduhan mendalangi dan menyembunyikan rencana jahat untuk mengakhiri pernikahannya dengan Mike demi dapat mencairkan dana asuransi jiwa milik Mike yang nilainya tadi hampir $2 juta tadi. Pengacara Dennis yang bernama Ethan Way juga sempat menolak berkomentar pada saat itu. Dia mengatakan dia tidak punya waktu untuk meninjau kasus tersebut. Sedangkan pengacaranya Brian mengatakan kliennya akan bersaksi di pengadilan jika secara hukum memang diwajibkan. Dan di waktu yang bersamaan, dua petugas FDLI pergi ke rumah Cheryl Williams untuk memberitahukan proses penangkapan tersebut. Cheryl masih hidup, 18 tahun kemudian dia masih hidup. Ya, aduh, merinding. Kayak Tuhan pun nih, kau lihat nih siapa yang sudah menghabiskan nyawa anakmu, diberikan waktu gitu ya Allah. Dan mendapatkan kabar tersebut, Cheryl diketahui sangat lega mendengar kabar bagus itu, dan dia pun berharap bahwa Dennis dan Brian harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengadilan pun akhirnya memerintahkan aparat kepolisian untuk menahan Dennis tanpa jaminan sampai persidangan resmi atas kasus kematian Mike Williams ini digelar. Dan pada tanggal 24 September tahun 2018, persidangan pun dimulai. Ethan Way, yaitu pengacaranya si Dennis, mengatakan kliennya ini tidak bersalah atas semua tuduhan itu. Dia berargumen bahwa Brian telah mencoba menempatkan kesalahan yang memang telah dia lakukan kepada orang lain, yaitu Dennis, dan juga tidak ada bukti fisik yang mengaitkan Dennis dengan kejahatan itu. Dan dia juga mengatakan bahwa itu sepenuhnya adalah gagasan atau idenya Brian. Hal ini pun langsung dilawan oleh pengacara kasus kematiannya Mike dengan memutar video dari wawancara Brian dengan FDLE yang di dalamnya Brian ini memang mengaku telah menarik pelatuknya, tetapi dia mengklaim bahwa memang pembunuhan itu adalah ide Dennis. Ya memang saya nembak, tapi saya disuruh Dennis, Pak. Dan Brian pun telah bersaksi panjang lebar tentang bagaimana dia dan Dennis tidak pernah benar-benar mengakhiri hubungan sekolah menengah mereka. Jadi ternyata dari saat mereka ini SMA bertemu, Dennis sama Brian ini memang sudah dekat. Wah, bahkan bisa dibilang pacaran lah itu ya. Orang dia belum betul-betul secara resmi mengakhiri hubungannya katanya. Bahkan setelah mereka berdua menikah dengan orang lain pun. Dan Brian mengatakan dalam pengakuannya bahwa perselingkuhannya dengan Dennis ini dimulai pada tahun 97. Setelah diam-diam mereka ini menghidupkan kembali hubungan tersebut, keduanya mulai mempertimbangkan untuk membunuh Mike agar mereka ini dapat menikah. Kenapa sih nak ribet kali? Kenapa nggak bercerai habis itu mereka menikah? Gini kan si Dennis sama si Mike udah menikah ya kan. Kenapa mereka nggak bisa bercerai? Karena memang keluarganya si Dennis ini tidak menyukai perceraian karena memang alasan agama. Dan juga hal ini dikarenakan Dennis ini tidak mau membagi hak asuh atas putrinya kalau perceraian itu terjadi. Dan sebelum akhirnya pembunuhan di Danau Seminole itu terjadi, sebenarnya Dennis ini sudah memberikan beberapa ide-ide untuk bisa melenyapkan nyawanya si Mike. Dia pernah tuh menyarankan untuk membuatnya seakan terjadi sebuah kecelakaan kapal di Teluk Meksiko, di mana mereka ini bisa membuang Mike dan Katie Thomas ke dalam laut. Katie Thomas siapa? Istrinya si Brian. Jadi gak cuma si Mike yang mau dilenyapkan, si Katie ini juga. Tapi pada saat itu ide pertamanya si Dennis ini ditepis karena si Brian ini tidak ingin membunuh ibu dari anak-anaknya. Dan setelah menolak rencana pembunuhan pertama, mereka pun langsung mengeluarkan ide kedua, di mana mereka ini sempat berencana membunuh Mike di kantornya dengan menggunakan alibi perampokan. Nah, tidak juga merasa kalau memang rencana tersebut dapat dilakukan, akhirnya Brian pun menemukan ide kecelakaan berburu, di mana dia ini akan berpura-pura lah itu berusaha menyelamatkan Mike dari sebuah perangkap ketika mereka berdua ini sedang berburu di Danau Seminole. Nah, rencana terakhir inilah yang akhirnya mereka pakai untuk membunuh Mike. Nah, gimana kronologis ceritanya pada hari itu? Jadi pada hari di mana Mike ini menghilang, Brian ini memang sempat membujuk Mike untuk berburu bebek di Danau Seminole. Nah, Dennis yang mengetahui hal tersebut juga ya udahlah pergilah bentar yang toh juga sama Brian, nanti malam ya kita makan-makan. Kan anniversary gitu kata si Dennis ya kan. Pergilah ini si Brian sama Mike. Nah, terus di atas air udah di kapal nih, si Brian ini meminta si Mike untuk mengenakan overall bootsnya. Pakai lawa ini bentar lagi juga kita udah di titik buru nih kata dia. Dah dipakailah itu overall boots sama si Mike kan. Nah, setelah si Brian ini melihat Mike sudah memakai overall boots lengkap, baru itu langsung Brian mendorong si Mike keluar dari perahu itu. Jatuhlah si Mike kan ya, tenggelam nih sempat karena kan udah pakai overall boots kan. Nah, pada saat itu Brian mengira kalau si Mike ini tidak akan bisa muncul kembali dan pasti si Mike ini sudah tenggelam. Tapi yang terjadi malah sebaliknya Mike berhasil muncul ke permukaan dan langsung berenang mencapai sebuah dahan pohon. Dan dari sana juga si Mike ini sudah mencoba untuk bertahan hidup tuh. Nah, Brian yang panik melihat si Mike ini nggak tenggelam malah bisa menyelamatkan diri, langsunglah itu ngeluarin senapan, tembaknya ke wajah si Mike. Tembak headshot tuh dah langsung lah itu si Mike meninggal dunia. Nah, sebenarnya bisa dikatakan gagal kan rencananya mereka. Rencananya kan memang si Brian ini mau menenggelamkan si Mike gara-gara sudah pakai overall boots. Terus ya udah aku tenggelam dimakan aku sama buaya. Memang itu rencana awalnya. Tapi malah yang ada si Mike bisa bertahan terus ditembak lah kepalanya ya kan. Jadi bukan rencana awalnya lah gitu. Nah, karena memang kematian Mike ini tidak dapat dianggap sebagai kecelakaan berburu oleh si Brian pun langsung membawa jenazah Mike ini ke dalam hutan dan langsung menguburkan mayatnya si Brian di Garner Road. Kemudian dia langsung membersihkan truknya dan pulang ke rumahnya
untuk merayakan pesta Natal bersama keluarganya. Dimana pada saat itu dia pun mengetahui Wak, bahwa pencarian si Mike ini sedang dilakukan. Enggak, dia makan-makan aja. Nah, jadi memang itulah sedikit kronologinya Wak. Nah, si Katie Thomas, istrinya si Brian ini, juga sempat dipanggil menjadi salah satu saksi tambahan dalam persidangan itu. Dan Katie langsung mengatakan kepada juri bahwa memang dia ini telah mencurigai keduanya ini berselingkuh semenjak akhir 90-an. Udah dari lama kali zaman mereka SMA. Dan selain itu juga Katie udah kayak ngecun gitu ketika mereka ini sering mengadakan kencan ganda kan atau double date dengan Mike dan Dennis. Jaksa juga sempat memutarkan percakapan telepon yang direkam di mana Katie, dia memang sudah bekerja sama dengan polisi pada saat itu, memberitahu kepada Dennis bahwa sebenarnya dia tahu nih apa yang sebenarnya terjadi dengan Mike. Di dalam obrolan itu tuh, Wak, kayaknya aku tahu lah apa yang sebenarnya terjadi sama Mike katanya. Tapi nih Wak, setiap kali Katie mengungkitnya, Dennis itu selalu berusaha untuk mengubah topik pembicaraan itu Wak. Tapi juga sempat nih pada satu titik si Dennis itu sempat bertanya, apa yang kamu ketahui soal si Mike gitu? Itulah tadi kesaksiannya si Katie Wak. Dan setelah 4 hari pengadilan tersebut digelar, juri membutuhkan waktu 8 jam untuk bisa menetapkan Dennis ini bersalah atas semua dakwaan Wak. Sedangkan Brian, dia betul-betul lepas dari segala jeratan hukum dalam kasus kematiannya Mike. Padahal dia eksekutornya tuh. Para media dan khalayak ramai pun juga turut bertanya, kenapa kok bisa nih Brian ini terbebas dari hukuman dalam pembunuhan ini, padahal dia eksekutornya. Padahal Brian lah yang sudah menembak wajah sahabatnya ini dengan jarak 3 kaki pula Wak, dengan senapan ukuran 12. Sedangkan Dennis tidak melakukan itu ya kan. Nah, kebebasan yang didapat oleh Brian ini merupakan imbalan atas pengakuan Brian mengenai keberadaan tubuh Mike Wak. Sehingga negara memberikan kekebalan hukum kepada Brian untuk setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di dalam pengadilan tentang pembunuhan itu. Dan kekebalan hukum yang diperoleh oleh Brian ini memang sebuah resiko. Tetapi dengan begitu, Mike ini kan bisa pulang lah gitu Wak, dan mendapatkan penguburan layak setelah 18 tahun lamanya. Akhirnya pada Februari tahun 2019 Wak, Dennis ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia tidak pernah berbicara atau menawarkan argumen apapun atas namanya. Dan atas hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan pun akhirnya Cheryl, ibu dari Mike Williams, merasa lega karena akhirnya pihak keluarga dan juga Mike pun dapat mendapatkan keadilan. Untung lah itu ya si Cheryl panjang umur Wak, dia bisa nengok langsung pelaku dari pembunuh anaknya sudah ditangkap dan anaknya mendapatkan penguburan yang layak dan juga keadilan pastinya. Aduh, perjuangan mama itu Wak ya Allah. Dan akhirnya putusan pengadilan tersebut adalah akhir dari misteri tentang apa yang terjadi pada Mike Williams Wak. Cheryl pun akhirnya mendapatkan keadilan atas putranya meskipun harus memang menunggu selama 18 tahun. Dan semua properti dan aset miliknya si Mike berupa 4 rumah dengan nilai total 1,4 juta dolar Amerika menjadi milik putrinya Ashley Williams. Tapi uang tersebut tidak boleh digunakan untuk membiayai kasus ibunya. Jika dilanggar sama si Ashley nih Wak ya, Ashley harus membayar denda senilai 150.000 dolar Amerika kepada negara. Dan hal tersebut pun disetujui oleh Cheryl dan Nick Williams, saudara laki-lakinya si Mike. Karena memang menurut Cheryl, bila Mike masih hidup, pasti itulah yang memang dia inginkan. Semua memang untuk kebahagiaan Ashley anaknya. Aduh, merinding. Oke Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gedek kalian kan nengok perangai orang berdua itu. Gak tahu diri si Dennis ini. Aduh, aku udah dapat suami tampan, kaya, pintar, supel, anak udah, rumah udah, apalagi Dennis. Tapi kita juga nggak tahu sih Wak ya, apa sebenarnya pergejolakannya hati si Dennis ini sampai akhirnya memilih si Brian. Kita juga nggak tahu. Entah betul lah si Dennis ini bucin ya kan, kayak nggak pernah bucin aja gue nanti. Ya mungkin lah kita walau alam, tapi ini bukan menjadi pembenaran kalau si Dennis ini bisa, Dennis dan Brian khususnya, menghilangkan nyawa orang hanya untuk kalian bersama ya kan. Enggak, itu bukan pembelaan, tetap salah kok Dennis. Nanti kok masuk kan Bu. Oke Wak, jadi saya menurut kalian? Oke, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Apakah sebenarnya kekebalan hukum yang diberikan si Brian ini menurut kalian adil? Atau juga sebaliknya, apakah hukuman yang didapatkan sama si Dennis ini sudah cukup atau belum? Kalian boleh komen di bawah ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Kawal Nadia 3 juta subscriber ya tahun ini. Mantap, terima kasih. Assalamualaikum, bye. Mantap.